Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas yaitu ayat yang kedua dari surat Al-Fatihah, yaitu ayat Alhamdulillahirrabbilalamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Menurut Qiraah Sab'ah, huruf dal dalam firman-Nya yaitu Alhamdulillah itu dibaca dhamma, terdiri atas mubtada dan khabar. Diriwayatkan dari Sufyan ibnu Uyainah dan Rubah ibnu Ajaj, keduanya membacanya menjadi Alhamdulillahi dengan huruf dal yang difathahkan karena menyimpan fi'il. Ibnu Ablah membacanya Alhamdulillah dengan huruf dal dan lam yang didomahkan kedua-duanya karena keduanya diikutkan pada huruf pertama dalam harakat. Ia mempunyai syawahid atau bukti-bukti yang menguatkan pendapatnya ini, tetapi dinilai tersendiri. Diriwayatkan dari Hasan Zaid ibnu Ali bahwa keduanya membaca Alhamdulillahi dengan membaca kasrah pada huruf dal karena diseragamkan dengan harakat huruf sesudahnya. Abu Ja'far ibnu Jarir mengatakan bahwa makna Alhamdulillah ialah segala syukur hanyalah dipersembahkan kepada Allah semata, bukan kepada apa yang disembah selainnya, dan bukan kepada semua apa yang diciptakannya, sebagai imbalan dari apa yang telah Dia limpahkan kepada hamba-hambanya berupa segala nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Tiada seorang pun yang dapat menghitung semua bilangannya selain Dia semata. Nikmat itu antara lain adalah tersedianya semua sarana untuk taat kepadanya. Jadi sarana untuk taat kepada Allah itu merupakan nikmat dari Allah. Kemampuan semua anggota tubuh yang ditugaskan untuk mengerjakan hal-hal yang dipardukan olehnya itu juga merupakan nikmat dari Allah. Selain itu, Dia menggelarkan rizki yang berlimpah di dunia ini buat hambanya dan memberi mereka makan dari rizki tersebut. Itu sebagai nikmat kehidupan buat mereka, padahal mereka tidak memilikinya. Dia mengingatkan dan menyeru mereka agar semua itu dijadikan sebagai sarana buat mencapai kehidupan yang abadi di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan yang kekal untuk selama-lamanya. Maka segala puji hanyalah bagi Tuhan kita atas semua itu sejak permulaan hingga akhir. Ibnu Jarir mengatakan bahwa Alhamdulillah adalah pujian yang digunakan oleh Allah untuk memuji dirinya sendiri. Termasuk dalam pengertiannya ialah Dia memerintahkan hambanya untuk memanjatkan puji dan sanjungan kepadanya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala bermaksud, katakanlah oleh kalian segala puji hanyalah bagi Allah. Ibnu Jarir mengatakan, ada kalanya dikatakan sesungguhnya ucapan seorang mengatakan Alhamdulillah itu merupakan pujian yang ditujuan kepada Tuhan dengan menyebut asma Allah yang terbaik dan sifatnya yang maha tinggi. Sedangkan ucapan seseorang segala syukur adalah milik Allah merupakan pujian kepadanya, kepada Allah maksudnya, atas nikmat dan limpahan rahmatnya. Kemudian Ibnu Jarir juga mengemukakan bantahannya yang kesimpulannya adalah semua ulama bahasa Arab menyamakan makna antara alhamdu dan asyukru, antara puji dan syukur. Pendapat ini dinukil oleh As-Sulami, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa puji dan syukur adalah sama pengertiannya. Dari Ja'far As-Sadiq dan Ibnu Atta dari kalangan ahlu tasawuf, Ibnu Abbas mengatakan bahwa ucapan segala puji bagi Allah merupakan kalimat yang diucapkan oleh semua orang yang bersyukur. Al-Qurtubi menyimpulkan dalil yang mengatakan kebenaran orang mengatakan bahwa kalimat Alhamdulillah adalah ungkapan syukur. Dia nyatakan ini terhadap Ibnu Jarir. Pendapat inilah yang dikatakan oleh Ibnu Jarir masih perlu dipertimbangkan dengan alasan bahwa telah dikenal di kalangan mayoritas ulama mutaakhirin bahwa alhamdu adalah pujian dengan ucapan terhadap yang dipuji dengan menyebutkan sifat-sifat lazimah dan muta'addiyahnya baginya. Sedangkan asyukru tidaklah diucapkan melainkan hanya atas sifat dan muta'addiyah saja,
Terakhir, ada kalanya diucapkan dengan lisan atau dalam hati atau melalui sikap dan perbuatan. Sebagaimana pengertian yang terkandung dalam ada seorang penyair yang mengatakan, nikmat yang paling berharga yang telah kalian peroleh dariku adalah 5 macam, yaitu melalui kedua tanganku, lisanku, dan hatiku yang tidak nampak ini. Akan tetapi selisih pendapat mengenai paling umum maknanya antara pujian atau syukur. Ada 2 pendapat mengenai hal tersebut. Menurut penyelidikan, terbukti memang di antara keduanya terdapat pengertian khusus dan umum. Alhamdu lebih umum pengertiannya daripada asyukru, yakni bila dipandang dari segi pengejawantahannya. Dikatakan demikian karena alhamdu ditujukan kepada sifat yang lazimah dan muta'addiyah. Engkau dapat mengatakan, aku puji keberaniannya dan aku puji kedermawanannya. Hanya saja pengertiannya lebih khusus karena hanya diucapkan melalui ucapan. Lain halnya dengan asyukru yang pengertian lebih umum bila dipandang dari segi pengejawantahannya atau realisasinya. Karena dapat diungkapkan dengan ucapan, dengan perbuatan dan niat seperti yang dijelaskan tadi. Asyukru dinilai lebih khusus karena hanya diungkapkan terhadap sifat muta'addiyah saja dan tidak dapat dikatakan aku mensyukur keberaniannya atau aku mensyukur kedermawanan dan kebajikannya kepadaku. Demikian ucapan sebagian ulama mutaakhir ini. Dulur-dulur seiman, di dalam kitab Sunan Ibnu Majah disebutkan melalui Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bercerita kepada para sahabat bahwa ada seorang hamba Allah mengucapkan doa, wahai Tuhanku, bagi engkau segala puji sebagaimana yang layak bagi keagungan zatmu dan kebesaran kekuasaanmu. Maka kedua malaikatnya merasa kesulitan. Keduanya tidak mengetahui bagaimana mencatat pahalanya. Lalu keduanya naik melapor kepada Allah dan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya ada seorang hamba mengucapkan suatu kalimat doa yang kami tidak mengetahui bagaimana mencatatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia Maha mengetahui apa yang diucapkan oleh hambanya. Apakah yang telah diucapkan oleh hamba kau itu? Keduanya menjawab, wahai Tuhanku, sesungguhnya Dia telah mengatakan, bagi engkau segala puji, wahai Tuanku, sebagaimana yang layak bagi keagungan zatmu dan kebesaran kekuasaanmu. Lalu Allah berfirman kepada kedua malaikat itu, catatlah olehmu berdua seperti apa yang diucapkan oleh hambaku hingga dia bersua denganku. Maka aku akan membalas pahalanya secara langsung. Dulur-dulur seiman, Al-Qurtubi menceritakan lagi segolongan ulama yang pernah mengatakan bahwa ucapan seorang hamba segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam adalah lebih afdol daripada ucapannya tidak ada Tuhan selain Allah. Mengingat kalimat Alhamdulillahirabbil alamin mengandung makna tauhid bersama pujian. Sedangkan ulama lain mengatakan bahwa ucapan la ilaha illallah atau tidak ada Tuhan selain Allah adalah lebih afdol. Mengingat kalimat inilah yang memisahkan antara iman dan kekafiran. Karena kalimat ini pula maka manusia diperangi yang mereka mau mengucapkan la ilaha illallah seperti yang telah disebutkan dalam sebuah hadis muttafaq alaih. Dalam hadis itu dinyatakan doa yang paling utama diucapkan olehku dan oleh para nabi sebelumku ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Dalam bahasan yang lalu disebutkan bahwa sebuah hadis melalui Jabir secara marfu disebutkan bahwa zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah. Dan doa yang paling utama adalah Alhamdulillah. Hadis ini dinilai hasan oleh Imam Tirmizi. Huruf alif dan lam
dalam lafaz alhamdu ini menunjukkan makna yang mencakup segala macam pujian dan semua jenisnya, dengan semua jenisnya itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dinyatakan dalam sebuah hadis yang artinya, ya Allah, hanya milikmulah segala puji dan hanya milikmulah semua kerajaan, serta di tangan kekuasaanmulah semua kebaikan, dan hanya kepada Engkaulah kembali semua urusan. Dulur-dulur seiman, suatu asar yang sama diriwayatkan oleh Abu Ma'mar dari Hafs, disebutkan bahwa Khalifah Umar bertanya kepada Ali, sedangkan teman-teman Umar berada di hadapannya. La ilaha illallah, subhanallah, dan Allahu Akbar telah kami ketahui maknanya. Nah sekarang apakah yang dimaksud dengan alhamdulillah? Ali karrama wajhah menjawab, ia adalah suatu kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala buat dirinya dan diridhoi buat dirinya dan suka bila diucapkan. Ali ibnu Zaid ibnu Ja'an menceritakan dari Yusuf ibnu Mihran yang menceritakan tentang Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan alhamdulillah adalah kalimat syukur. Apabila seorang hamba mengucapkan segala puji bagi Allah atau alhamdulillah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah bersyukur kepadaku. Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Hatim. Demikianlah, wallahu alam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.